kawan pajak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Harus semangat dong, besok libur. Iya, betul banget Pak. Nah sebelum itu seneng banget ya hari ini kita bisa nge-live nih. Kita bisa bertemu walaupun secara tidak langsung, secara daring. Nah kawan pajak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sedang hangat tentunya. Wah, lagi heboh KPP Betul. seluruh Indonesia. Sampai diserbu ya Pak Sampai ya. diserbu, antriannya membludak KPP. Iya betul. Sebelum itu perkenalkan, saya Dian Dianti, penyuluh KP pertama Samarinda Ulu. Di sini saya tidak sendiri, bersama Bapak Iwan. Silakan Pak. Perkenalkan diri. Saya Iwan Eka Anggara, penyuluh KPP Samarinda Ulu. Kebetulan kami baru sekitar 7 bulan ya. Betul. Ya, sebelumnya kami menggantikan Pak Iwan, mungkin kawan pajak KPP Samarinda Ulu sebelumnya dengan Pak Iwan, sekarang kami yang pajak barunya. Nah, betul banget. Nah, Pak, kita langsung aja kali ya bahas ke topik Yang lagi hot. Betul. Nah, ini ada di belakang kita nih judulnya nih. Aktifkan akun Cortex. Ya, kalian pajak mungkin beberapa udah yang tahu nih. Mulai tahun 2025 sistem DJP itu berganti dari DJP online, kita masuk ke sistem baru yaitu Cortex DJP. Jadi semua layanan perpajakan diaksesnya cukup lewat satu website yaitu Cortex DJP. Betul. Nah, jadi tentunya biar bisa akses akun Cortex, kita harus punya akunnya dulu, ya nggak Pak? Yes, benar sekali. Nah, maka dari itu sebenarnya nih Pak, gampang nggak sih bikin akun Cortex itu? Sebenarnya gampang, tapi yang bikin sulit adalah kalau ketika ternyata wajib pajak itu lupa email atau lupa nomor HP atau emailnya sudah nggak bisa diakses atau HP-nya, nomor HP-nya berubah. Iya. Itu kesulitannya sih Kak. Pantesan makanya kantor pajak nih lagi diserbu nih di Betul. mana-mana ya. Karena mau nggak mau kalau itu harus ke KPP. Kalau untuk perubahan, karena dari sisi wajib pajak itu nggak diberikan akses untuk mengganti email atau nomor HP yang terdaftar. Makanya kawan pajak pada ke kantor pajak gitu. Selain itu kan juga karena ini juga kan diwajibkan juga, karena ya itu tadi bendahara tidak akan bisa membuat bukti potong kalau seandainya kita PNS, atau mungkin bagian keuangan perusahaan juga kalau Bapak Ibu sebagai karyawan belum aktifasi NIK Cortex, nanti nggak bisa dibikin bukti potong itu 1721, nanti laporan pribadinya kan akan terganggu. Iya, betul. Nah, karena tahun depan juga kita kan mau lapor SPT nih Pak, Ya, bentar lagi ya. bentar lagi lapor SPT. Dan itu juga lewat Cortex ya Lewat Pak? Cortex semuanya, baik SPT badan maupun SPT tahunan orang pribadi. Berarti wajib ya kita aktifasi Wajib, Cortex. wajib, seluruhnya wajib. Oke, biar kalau kita sebagai orang pribadi kalau mau lapor SPT kan nanti dia bisa lapor. Bisa lapor. Terus tadi kayak bendahara misalnya bikin bukti potong. Perusahaan, instansi bisa Oke. membuat bukti potong. Oke. Nah, terus abis itu caranya gimana sih Pak? Oke, caranya nih, mungkin kawan pajak kelihatan ya. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal akses Cortex DJP lewat Google. Jadi ini tidak perlu install aplikasi. Jadi website ya. Website langsung aja ketik Cortex DJP, kemudian nanti akan ada tampilan, mudah-mudahan kelihatan ya HP saya. Nah ini tampilan halaman depan. Dan ini ada ID pengguna, kata sandi, captcha, kemudian di bawah ada daftar di sini, kemudian ada aktivasi akun wajib pajak. Oke, nah awal mulanya Mbak Dian yang harus dilakukan wajib pajak adalah mengklik lupa kata sandi sebelum melakukan aktivasi. Nah kita lihat lupa kata sandi nih, yang di bawahnya captcha, teman-teman kelihatan ya, ini ada lupa kata sandi, teman-teman klik dulu tahapan awal. Oke, kalau sudah kita masukkan nih kita. NIK ya Pak yang Nik, dimasukkan ya, ya. ini misalkan Soalnya, saya ya. sering banget tuh keliru yang dimasukin malah NPWP. NPWP enggak, harus nih. Nomor Ya. itu kependudukan ya kan Nah, pajak. kalau untuk yang mau masuk ke badan, maka menggunakan NPWP badan, depannya tambahin 0. Nah itu kan pajak. Jadi untuk orang pribadi kita loginnya menggunakan NIK, dan untuk badan bagi yang sudah terdaftar sebelum 2025 NPWP 15 digitnya ditambahkan 0 di depannya. Ya. Nah, ini kan sudah ketika kita lupa kata sandi kan kita akan diminta masukkan nik kita ya. Nah, ini nik kita ada muncul, kemudian di sini ada bulatan, kita pilih email. Nah, pastikan email berbintangnya muncul. Kalau kawan pajak email berbintangnya ini nggak muncul,
maka kawan pajak harus ke KPP terdekat ya. Kita untuk aktivasi orang pribadi harus ke KPP terdekat. Tapi kalau untuk badan itu harus ke KPP terdaftar. Ya, kalau teman pajak, kalau emailnya ini nggak muncul, email berbintangnya ini nggak muncul, kawan pajak harus ke KPP terdekat. Itu bisa untuk orang pribadi, bisa di KPP mana aja. Kemudian kalau seandainya Pak ini email berbintangnya muncul, tapi kita sudah lupa, kita nggak bisa mengakses, itu juga harus ke KPP. Karena mengganti email ini hanya bisa dilakukan di KPP, tapi bisa KPP mana aja ya untuk orang pribadi ya. Ya. Atau seandainya gini, Pak, saya emailnya nggak tahu nih, udah lupa atau nggak ada, coba nomor gawai. Nah, nomor handphonenya juga sama, harus ada berbintangnya seperti ini ya. Kelihatan ya kawan-kawan ya? Kelihatan kan ya, ada Mungkin berbintang. kawan pajak sambil coba juga ya di Boleh. rumah. Ya, nah ini juga ada misleading nih, ada secara persepsi juga. Biasanya, oh ya muncul nih email berbintang, tapi nggak diketik ulang. Oh, iya, Jadi iya. ketika muncul seperti ini, kita harus ketik ulang ya. Dan ketik ulangnya harus sama. Misalkan di sini clue-nya M-nya huruf kecil, maka kita ketiknya juga huruf kecil. Kalau di sininya huruf besar, maka kita juga ketiknya harus menggunakan huruf besar. Jadi email berbintang ini bukan berarti kita diamkan aja. Enggak, kita harus ketik ulang. Sekali lagi, email berbintang ini kita ketik ulang. Ya, atau nomor handphone juga nggak apa-apa. Misalkan nomor HP saya. Berarti di bagian kontak itu harus diketik ulang. Ya. Baik email maupun Jadi harus nomor diketik HP. ulang lagi kayak gini. Jangan dibiarkan berbintang ya kan pajak. Nah, kalau sudah masukin captcha, centang pernyataan, kirim. Nah, nanti kawan pajak di bagian email atau nomor HP itu nanti akan ada link. Link itu disitulah kawan pajak dapat membuat password Cortex-nya. Ya. Untuk yang nomor gawai pastikan ada pulsa. Oh, harus ada pulsa ya. Pulsa SMS, bukan kuota. Iya, Ya. pastikan pulsa ya. Ya pulsa, ya 300 perak buat kirim SMS. Nah, setelah itu nanti akan ada link, Mbak. Akan ada link. Nah, di situ silahkan bikin Password. Dan tentunya passwordnya ada ketentuannya ya Pak ya. Ada ketentuannya. Minimal 8 karakter. Harus ada huruf besar, harus ada simbol, harus ada angka. Dan yang simbol itu hindari titik, kemudian terus dolar, underscore, hal kayak gitu ya. Yang lebih aman ya, amannya itu menggunakan tanda seru, at atau pagar. Nah, itu aman. Bintang juga. Atau bintang juga boleh. Jadi misalkan nama saya Yuwan, YUWAN, Y-nya besar, Yuwan, terus at 123. Kan lebih dari 8 karakter, ya minimal 8 karakter. Jadi itu tadi passwordnya. Bukan, contoh. Oke. Tapi aman aja Pak. Di Cortex kita tidak milih ke perbankan atau apa, jadi aman aja itu hanya untuk laporan seperti saja. Tapi memang akunnya berbeda dengan akun DJP online. Ya, itu beda dengan akun DJP online. Ya itu kalau kawan pajak emailnya tahu atau nomor HP-nya juga tahu, bisa diakses, silakan ketik ulang. Tapi kalau nggak tahu atau sudah nggak bisa diakses atau nggak muncul email berbintang, kawan pajak harus datang ke KPP terdekat. Nah, nanti akan dibantu sama petugas. Nah, tadi kan buat yang udah pernah akses DJP online gitu ya Pak Ya. tinggal klik lupa kata sandi. Ya. Terus di sini juga ada menu aktivasi akun wajib pajak. Oke, ada aktivasi, betul. Nah, aktivasi itu sifatnya kalau kita mau meraba-raba. Jadi kalau kita centang aktivasi, nanti di situ akan ada muncul pilihan apakah sudah punya ini. Itu silahkan di Daftar gitu. ya, apakah sudah terdaftar? Kelihatan nggak ya? Sudah barangnya. Nah, ini nih. Apakah wajib pajak sudah terdaftar? Silahkan centang. Ya kan? Kemudian dia sebagai apa? Sebagai penanggung jawab. Kalau seandainya Bapak Ibu adalah kawan pajak ini seorang pemegang saham, maka silakan centang. Cuma nanti setelah mengisi NIK, Bapak Ibu, kawan pajak ini harus mengisi NPWP perusahaan. Oh, itu Supaya kalau bisa misalnya impersonate. Kalau seandainya Bapak Ibu sebagai perusahaan. PIC perusahaan atau pemilik saham atau yang salah satu pihak terkait lah di perusahaan, ya. Nah, kemudian masukkan nick-nya. Nah, nanti akan muncul tuh. Nah, coba masukkan email untuk meraba-raba email apa yang digunakan ketika kita login menggunakan DJP online. Nanti akan dilakukan verifikasi. Nah, kalau ternyata silang, ya nggak bisa juga, harus ke KPP juga. Oh, jadi intinya kalau misalnya nggak tahu email atau nomor HP-nya, terus kalau misalnya udah nggak sesuai sama nomor HP atau email aktif kita, berarti emang harus ke KPP ya, Harus ke perubahan KPP. data. Lebih amannya sih ke KPP. Dibikin password.
mudah ya Pak ya, dan bisa diakses dimanapun, Bisa, nggak perlu install aplikasi. Bahkan justru kawan pajak harus berhati-hati nih kalau misalnya ternyata buat akses Cortex harus diminta install aplikasi, itu pasti kemungkinan besar ya penipuan ya Pak ya. Kemungkinan besar penipuan. Jadi kami dari KPP Samarinda Ulu memang ada komunikasi melalui WA, tapi hanya sebatas yang sifatnya undangan atau pemberitahuan saja, tidak untuk melakukan link atau apa gitu ya. Itu link tertentu yang install aplikasi tertentu. Nah, Ya kalau misalnya kawan pajak menerima informasi seperti itu patut dicurigai adalah penipuan. ya hati-hati lah. Iya. Hati-hati aja. Soalnya zaman sekarang ya Pak ya, modus penipuan macam-macam banget nih. Oke. Nah terus selain itu apa Pak yang penting buat pelaporan SPT tahun depan? Yang pasti kan harus ada bukti potong ya. Jadi persiapkan bukti potongnya gitu kan. Nanti kawan pajak. Oh iya tadi ada satu lagi yang belum. Pembuatan kode otorisasi. Oh, iya. Jadi kalau kawan pajak sudah berhasil login, nah nanti di situ ada menu portal saya. Di portal saya itu ada menu yang judulnya permintaan kode otorisasi. Nah silakan kawan pajak klik, kemudian langsung aja scroll ke bawah. Nanti ada drop down ya, pilih yang kode otorisasi. Nanti ada pilihannya kode otorisasi, ada privy ID, ada BSSN gitu kan. Kawan pajak pilih yang kode otorisasi. Ya, itu atau bahasa lainnya passphrase. Ketika kawan pajak diminta bikin password tadi, ketika kita lupa password itu tadi, masuk ke link itu juga diminta bikin passphrase. Nah, saran kami samakan antara password dengan passphrase supaya kawan pajak tidak terlalu banyak menghafalkan passwordnya. Ya. Sering banget ya. Sering lupa, ya kan? Mana password udah jadiin satu aja. Ketentuannya sama, gitu ya. Makanya sekali lagi password minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, angka, simbol. Ya, simbol yang aman adalah pagar sama tanda seru. Ya. Nah, setelah bikin passphrase tadi atau kode otorisasi tadi, berikutnya adalah klik lagi portal saya, kemudian klik profil. Nah, di profil itu nanti scroll ke bawah itu ada yang namanya nomor identifikasi eksternal. Nah, itu kawan pajak klik, nanti lari ke atas ada digital certificate. Nah, itu nanti klik periksa status. Nah, tutorial ini sebenarnya sudah banyak ada di YouTube ya. Kawan pajak bisa searching di YouTube, Google aja cara membuat kode otorisasi Cortex. Itu banyak sekali. Ya, di YouTube-nya Ditjen Pajak RI juga ada, betul sekali. Ya, iya, betul, banyak sekali itu. Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir cara lupa password, cara pembuatan kode aktivasi, ya, atau passphrase itu sudah banyak beredar di YouTube. Tutorialnya udah banyak banget. Jadi memang kode otorisasi itu penting untuk didaftarkan ya kawan pajak biar tahun depan itu bisa sign atau tanda tangan SPT. Betul, itu untuk gunanya untuk seperti token atau seperti tanda tangan digital ya, itu ya Pak ya. Jadi tadi biar lancar ya lapor SPT tahun depan, tentunya akun Cortex-nya dipersiapkan mulai sekarang, terus kode otorisasi gitu ya. Dan pelaporan SPT tahun depan di Cortex tentunya kita mempersiapkan bukti potong juga. Dan dengar-dengar ya Pak, bukti potong itu bisa dilihat di menu dokumen. Oh ya, ada. Jadi kawan pajak kalau bendahara atau bagian keuangan sudah membuat bukti potong melalui Cortex, maka akan muncul di dokumen saya bagian portal. Kawan pajak gak perlu khawatir untuk klik menu-menu yang ada di Cortex, aman aja itu ya. Mau lihat-lihat portal saya isinya apa, pembayaran apa, buku besar apa, klik aja, aman itu. Nggak perlu khawatir, wah ini nanti apa gitu. Yang penting bisa akses akunnya dulu, habis itu kita coba lihat, pelajari lah menunya ya. Termasuk juga menu SPT, memang kalau untuk pelaporan SPT tahun depan belum bisa kita akses sekarang karena betul. Kan belum berakhir tahun depan ya Pak ya. 2025 belum berakhir. Tapi tenang saja, Ditjen Pajak sudah menyediakan tutorial juga bisa diakses di YouTube Ditjen Pajak. Oh iya, ada satu lagi sebelum kita tutup acara ini, saya mengingatkan lagi bahwa apabila ada suami istri nih yang mau gabung dengan suami, gimana caranya ya? Bagi istri yang NPWP-nya digabung dengan suami, pastikan di Cortex suami ya, jadi login nick menggunakan nick suami, kemudian masuk ke profil ya, pastikan di data unit keluarga nama istri dan nama anak-anaknya sudah masuk di situ dan sifat berstatus tanggungan ya, berstatus tanggungan. Pastikan status
istri di UK-nya suami, data unit keluarga itu sebagai tanggungan. Kemudian nanti di istrinya, di korteks istrinya itu juga silakan ajukan non aktif ya. Itu nanti bisa pengajuannya juga melalui korteks. Oh, jadi ini sebenarnya opsional ya Pak ya? Opsional kalau seandainya istri mau digabung dengan suami. Ya berarti kalau misalnya mau digabung tadi pastikan istri dan anak-anak sudah masuk ke data unit keluarga sebagai tanggungan suami. Dan nanti istri juga harus mengajukan non aktif Melalui korteks juga. Melalui korteks. Jadi ya tentunya istri harus punya akun korteks dulu biar bisa diajuin lewat korteks. Oke, terus emangnya apa sih Pak keuntungannya mau digabung atau misalnya pisah gitu? Kalau digabung kan resiko kurang bayar nggak ada ya, karena penghasilan istri masuk ke bagian final. Oh. Cuman kalau seandainya pisah itu ada resiko. Jadi belum tentu kurang bayar, tapi pasti nanti akan diperhitungkan kembali karena terkait dengan penghitungan PTKP. Jangan-jangan nanti si istri nanggung PTKP, si suami juga menanggung PTKP, jadi PTKP-nya double. Padahal PTKP itu hanya boleh satu, maka itu menyebabkan terjadinya kurang bayar. Nanti diproporsi, istri harusnya kurang bayar berapa, suami juga harus kurang bayar berapa gitu. Tapi harus dihitung ulang ya. Makanya nanti kita lihat PTKP-nya itu. Jadi kalau misalnya dipisah, nanti kan pelaporan SPT-nya istri lapor SPT, Betul. suami juga Lapor ya. Dan itu dijumlahkan dan dihitung ulang lagi. Betul. Takutnya ada kurang bayar. Oh, makanya memang sebaiknya kawan pajak kalau memang istrinya bekerja dari satu pemberi kerja, baik itu misalnya sebagai PNS, terus TNI Polri, karyawan swasta, pokoknya dari satu pemberi kerja itu memang disarankan untuk digabung saja karena takutnya ada kurang bayar di SPT ini. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi sih Pak, mungkin 10 menit lagi ya. Kira-kira apa sih yang lagi hot nih Pak? Yang lagi hot ya ini aktivasi. Memang karena itu diwajibkan ya supaya bisa masuk ke korteks dan bendahara ini bisa bikin dipotong ya, maka mau nggak mau harus demikian. Nah ini beberapa isu yang terjadi adalah banyak yang belum update KK. Jadi beberapa kasus itu contoh baru melahirkan anak, baru ada anak itu kan, melahirkan anak, kakaknya kan harus dibayar gitu kan, penambahan update-nya. Kadang belum atau masih menggunakan kakak sementara apa sih saya kurang tahu itu kalau baru lahir. Nik. Nah, itu atau yang bercerai. Nah, ada yang bercerai itu kan otomatis kakaknya pisah ya. Nah, jadi pastikan data Dukcapil juga harus update. Dan itu juga bisa dilakukan sendiri kalau misalnya udah punya akun korteks ya. Iya, tapi kalau penggantian data, update data itu harus ke Dukcapil sih. Oh, jadi kita pertama harus minta data terupdate dulu Iya. di Dukcapil, baru nanti update sendiri ya. Iya, betul. Karena tadi ada sempat wajib pajak yang datang ke kantor, tapi ternyata dia habis bercerai kan, gitu kan. Jadi dia belum pegang kakak yang baru atau apa. Oh, dia kakaknya masih ada suaminya, gitu, mantan suaminya gitu. Jadi update kakak dulu itu juga salah satu. Jadi supaya tidak terlalu ramah antri, ternyata sampai depan ditolak. Oh, ternyata data yang disyaratkan dokumen Dokumennya pendukungnya belum memadai, itu malah dia bolak-balik. Ya, sementara kita lihat dulu nih Pak di Instagram apa udah ada yang komen atau belum? Ada ya? Ada yang nanya nih. Apa? Izin tanya Pak, jika WP pribadi sudah pecah kakak tapi di akun korteksnya masih ada nama suami, prosedurnya gimana? Buka korteks, kemudian klik di profil saya, nanti ada informasi umum, nanti klik edit. Nah di klik edit itu nanti di bagian informasi umum diklik, nah nanti silakan update tuh yang statusnya tadinya kawin menjadi tidak kawin. Kemudian kalau istri dari posisi cewek ya, dari korteks cewek, dari korteksnya istri, nanti pastikan menjadi kepala keluarga, ya kan? Kalau seandainya anaknya itu ikut si istri, ya ini ceritanya cerai nih ya. Itu. Nah nanti otomatis ketika tidak kawin, maka nik suami akan hilang. Tadinya ada niknya tuh nik suami, nik
nih kepala keluarga di DUK berapa, nah, termasuk ada nomor kakak. Nah, setelah itu akan hilang tuh nikahnya si suami, karena statusnya yang tadinya kawin menjadi tidak kawin, kemudian yang tadinya tanggungan menjadi kepala keluarga, ya. Kemudian nanti suaminya akan menghilang dari korteknya si istri ini. Dan pastikan ketika mengedit informasi umum itu mengisi nama ibu kandung. Ya, kalau istri ya berarti nama ibu kandungnya, kalau korteknya istri berarti nama ibu kandung istri. Dan itu penulisannya harus sama dengan kartu keluarga. Misalkan di kakak nama ibu kandungnya itu ada hajahnya, Hajah Siti Aminah, ya hajahnya ditulis. Atau penulisan di kakak HJ titik spasi Siti Aminah, ya sama HJ titik. Jadi nggak bisa tuh Siti Aminah, nggak akan mau. Harus sesuai Ya, sama kakak. jadi tips and trick untuk mengisi atau mengupdate kortek adalah semua samakan dengan kakak atau samakan dengan KTP. Contoh tadi kemarin itu saya menemukan dia itu di KTP-nya masih statusnya masih pelajar. Padahal dia sekarang udah karyawan, Oh, udah kerja. udah kerja. Itu diupdate tuh, itu harus diupdate, nah, gitu kan. Padahal ketika dia ngisi karyawan nggak mau, ternyata dia maunya masih pelajar. Oh, karena emang di kakak mungkin masih pelajar. Ya bisa jadi seperti itu. Kita kurang ini aku ya dari kemarin ada. Jadi pastikan ketika teman-teman ngamang update kortek itu samakan penulisannya dengan di kakak atau di KTP. Karena kalau misalnya salah ketik Ya. satu karakter pun nanti nggak valid. Nggak valid. ya. Nah itu kan tadi kan kembali lagi yang ke istri cerai itu tadi, nanti klik simpan, kemudian scroll ke bawah centang submit. Ya itu dari sisi istri. Nah kalau dari sisi suami silakan buka kortek suaminya, mantan suaminya itu, kemudian sama di profil saya informasi umum klik edit. Itu nanti di data unit keluarga hapus. Oh, gitu kan kita bisa Hapus. ya. Hapus maupun nambah ya, Pak? Ya hapus ataupun nambah. Nah klik aja hapus istrinya itu. Ya jadi dari pihak suami dihapus saja. Dari masuk ke korteknya suami, ke informasi umum tadi sama edit. Kemudian nanti hapus di data unit keluarga, nama istri, nama anak itu silakan hapus. Jadi tanggungannya Tanya lagi? disesuaikan lagi. Terus jangan lupa terakhir kalau udah datanya diedit-edit jangan lupa centang pernyataan terus klik simpan. Yes, betul. Karena rugi udah edit-edit tapi nggak disimpan gitu. Ada pertanyaan lagi? Terkadang kendala diaktifasi akun Cortex di alamat menunjukkan lokasinya nggak pas. Oh, Alamatnya nggak sesuai dengan oke. alamat saat ini. Jadi kalau seandainya kawan pajak udah update nih alamatnya antara KTP atau ini sudah berubah, silakan bikin di menu portal saya itu ada perubahan data. Nah nanti di bagian bawah itu ada perubahan alamat utama. Nah itu teman-teman diklik, dicentang, di situ diisi nama jalan, alamat terbaru ya, nama jalan, RT-nya, RW-nya. Kan RW nggak ada ya di Samarinda ya, maka diisi 000, nolnya 3 kali. Kalau RT 13 maka diisinya 013. Kalau RW 0000, jangan dibiarkan kosong karena nggak mau. Kelurahan mana, nanti kemudian nanti akan ada tandai alamat atau pindai alamat ya, saya lupa. Jadi ada apa GPS, Iya, dipastikan koordinat. koordinat. Nah koordinatnya itu tidak harus tepat di rumah, tapi pastikan itu di kelurahan yang sama. Jadi misalkan gini, saya tinggal di kelurahan Air Putih, maka pinpoint dari tandai alamatnya itu juga harus di wilayah sekitar kelurahan Air Putih. Nggak bisa alamat baru di kelurahan Air Putih tapi pinpointnya ada di kelurahan Air Hitam. Nah nggak bisa, harus pinpointnya di kelurahan Air Putih, tapi tidak harus tepat di rumah. Oh ini rumah kita, itu nggak, yang penting masuk aja kelurahan Air Putih. Oke, berarti tadi untuk pertanyaan kalau misalnya mau perubahan data alamat itu bisa diubah sendiri ya, Bisa, saja di bisa. akun Nggak usah ke KPP. Cortex. Terus nanti bisa diedit waktu pengisian datanya itu tentunya mencantumkan alamat terbaru, terus GPS-nya, koordinatnya harus disesuaikan. Nah, tadi sesuai kata Pak Iwan, ya nggak harus pas banget, yang penting masih di kelurahan yang sama. Oke, Oke, siap, makasih ada? infonya. Terus ada lagi nih Pak yang nanya, Kak, kalau proses pengajuan nonaktif istri gabung ke suami yang perlu diupload apa aja ya syaratnya? Minimal KTP, syukur-syukur KTP dan kakak, KTP dan kakak diupload. Yang tentunya dokumen yang Ya, dokumen menunjukkan suami istri. kalau emang suami istri. Yes, betul. Itu bisa diajukan juga penonaktifan ya. Jadi sama di perubahan status nanti ada penonaktifan. Nah itu nanti pilih untuk istri yang sebelumnya aktif kemudian memilih menggabungkan penghasilan dengan suami. Di konteks
Jadi waktu ngajuin nonaktif di istri ya Pak ya. Jadi dipilih alasan nonaktifnya karena memang mau menggabungkan penghitungan penghasilan dengan suami, terus dilampirkan scanan KTP dan juga kartu keluarga. Oke, kayaknya udah habis ya. Oh, ada banyak lagi nih Pak. Banyak nih yang Banyak nanya. banget nih. Kak, kalau saudara saya mau nambahin daftar unit keluarga anak tapi gagal, gimana ya? Nah, bisa jadi itu Daftar tadi unit keluarga gagal. nicknya masih nick sementara ya. Coba dilihat kakaknya ini terus daftar unit keluarga tapi gagal-gagalnya gimana ya? Kita harus Mungkin lihat. Pak, kalau nggak punya HP gimana? Kalau Nggak masalah sih, yang penting bisa akses email sama Internet. iya internet, punya passwordnya, punya apa, kan nggak harus pakai nomor HP, pakai ini nomor kan bisa diisi ya, nomor bisa diisi apa, tapi yang penting email, jangan sampai nggak punya email, Iya, ntar kan ada opsi iya kirim ke email. kirim ke email, nggak masalah nggak punya HP. Mungkin nanti Pak Iwan mau beli HP. Enggak ya? Enggak bercanda ya guys. Oh, ada lagi nih Pak. Oke ya, udah habis. Kak, berapa lama untuk proses ajukan permohonan nonaktif? 3-5 hari kerja. Kalau dari standarnya ya 5 hari kerja, Ya. tapi ya tentunya Antara bisa 3 lebih cepat ya bisa Pak lebih ya. cepat, ada 3-5 hari. Jadi memang pengajuan nonaktif itu nggak bisa sekarang ngajuin terus langsung tiba-tiba nonaktif. Jadi karena perlu penelitian oleh petugas ya kan. Udah ya, kok tanyanya banyak banget ini. Oke, 5 menit lagi kali ya. Udah ya. Sejauh ini sih udah nggak ada yang nanya. Mungkin Oke. kita rangkum ya dari live kali ini. Jadi memang penting banget kawan pajak agar bisa akses Cortex biar bisa lapor SPT tahun depan. Itu kawan pajak harus punya akun Cortex dulu. Nah, untuk buat akun nanti gampang banget bisa diakses secara mandiri seperti yang Pak Iwan sampaikan tadi. Kalau misalnya udah pernah akses DJP online tinggal klik lupa password ya Pak, lupa kata sandi. Terus kalau misalnya ternyata belum pernah aktivasi akun Cortex, diklik aktivasi dulu. Nah, kalau misalnya ternyata data email atau Nggak sesuai, silang. nomor HP-nya nggak Verifikasinya sesuai dan udah nggak Verifikasinya aktif gagal. lagi, itu silahkan datang ke kantor pajak terdekat. Kalau untuk OP bisa ke KPP terdekat. Kalau untuk badan harus ke KTP Terdaftar. terdekat. Oke, itu tadi terkait aktivasi akun Cortex. Terus terkait penggabungan NPWP apa ya? Ya. Oh, sebelum itu kode otorisasi. Jadi aktivasi akun Cortex, kode otorisasi itu juga harus didaftarkan. Divalidkan. Pastikan statusnya valid karena itu sangat penting untuk tanda tangan SPT ya dan tanda tangan dokumen perpajakan lainnya. Terus habis itu tadi kita bahas juga tentang Istri. penggabungan NPWP suami istri. Jadi memang untuk yang istrinya bekerja dari satu pemberi kerja itu kita sarankan untuk digabung aja. Biar nanti penghasilan istrinya itu bisa masuk ke kategori Final. penghasilan final. Kalau misalnya dipisah nanti akan Dihitung dihitung ulang yang akan menimbulkan kurang bayar, potensi ya belum Pak tentu ya? sih Potensi kurang bayar. Jadi ya lebih baik kan kita antisipasi ya Pak ya. Kita ajuin NE. Caranya itu istri ditambahkan dulu ke tanggungan suami, data unit keluarga suami sebagai tanggungan, termasuk juga anak-anaknya. Nah, kalau misalnya istri dan anak-anak sudah dimasukkan sebagai tanggungan, nanti istri juga harus mengajukan nonaktif dengan alasan ingin menggabungkan Dengan penghitungan pajak dengan suami. Nanti dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu KK dan juga KTP. Nah, kira-kira kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Ya. Kita sekali lagi cek dulu nih Pak, ada pertanyaan lagi nggak ya? Nggak ada. Udah? Enggak sih. Aman. Oke, kan pajak karena di kolom komentar juga udah nggak ada yang nanya. Sepertinya sudah cukup jelas ya dari live kita kali ini. Kalaupun nggak jelas silahkan datang ke kami. Oke. Kami persilakan. Bisa juga nanti menghubungi layanan konsultasi kita. Oke. Terima kasih ya Pak Iwan atas Sama-sama Mbak informasinya. Dian. Ya. Sangat mencerahkan kita semua. Dan selamat berlibur, besok kita libur 4 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Oh ya, sekedar pengumuman, mumpung ini mengingatkan, hari Sabtu Minggu ini kita tetap buka ya, jam 9 sampai jam 1 atau jam 2 ya, saya lupa. Jadi kita khusus buka layanan Hanya aktivasi. Sabtu Minggu ini untuk aktivasi akun Cortex. Jadi buat kawan pajak yang belum sempat datang selama hari kerja kemarin, Silakan Sabtu Minggu. silakan kita buka layanan dari jam 9 sampai jam 2. Oh. Dan khusus untuk layanan aktivasi Cortex saja ya. Ya, terima kasih kawan pajak Terima kasih, sudah kawan pajak. mengikuti live kami hingga sore hari ini. Semoga live tadi bermanfaat dan semoga kita semua sehat selalu dimanapun Amin. berada.